Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang zat. Nah, zat ini dibagi beberapa materi lagi, ada unsur, senyawa, dan zat murni atau campuran. Yang pertama yaitu zat unsur. Zat unsur ini adalah zat tunggal yang tidak bisa diurai menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian selalu diberi nama dan dilambangkan satu atau dua huruf saja. Huruf pertama pasti besar dan huruf kedua kecil. Contohnya seperti hidrogen dengan huruf H besar. Kemudian litium dengan lambang Li, L besar, kemudian I kecil. Kemudian natrium dengan lambang Na, N besar, dan A kecil, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau atom yang berbeda jenis. Contohnya yaitu gula dengan rumus senyawa C6H12O6, kemudian ada garam dapur dengan rumus senyawa NaCl, kemudian ada natrium hidroksida dengan rumus NaOH, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang terakhir dari zat ini yaitu zat murni dan zat campuran. Definisi dari zat murni yaitu materi yang memiliki susunan tertentu yang tetap dan memiliki sifat-sifat tertentu pula. Kemudian ada zat campuran. Zat campuran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, zat campuran homogen adalah suatu zat yang dilarutkan pada air atau pelarut lainnya. Kemudian setelah tercampur rata, kedua zat tersebut akan terlihat sama dan tidak ada perbedaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu zat campuran hidrogen adalah suatu zat yang dilarutkan pada air atau pelarut lain, kemudian setelah tercampur akan terlihat perbedaan. Contohnya seperti air dicampur dengan minyak, akan terlihat perbedaan mana air dan mana minyak. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang sifat materi. Nah, sifat materi itu ada dua, yaitu yang pertama sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan dilihat secara langsung. Nah, untuk sifat kimia sendiri adalah sifat yang hanya dapat diamati melalui reaksi kimia serta berkaitan dengan pembentukan zat yang baru. Nah, adapun sifat fisika itu sendiri, yang pertama ada wujud zat. Nah, wujud zat sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Nah, yang padat itu bentuk dan volumenya tetap. Nah, jarak antar partikelnya itu sangat padat dan partikel-partikelnya itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya, atau yang kedua ada zat cair. Zat cair memiliki bentuk yang tergantung pada wadahnya atau tidak tepat. Jarak antar partikelnya pun agak renggang. Nah, partikel-partikel di sini tuh masih dapat bergerak dengan bebas. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah yaitu zat gas. Sifat yang terakhir adalah sifat gas, yaitu sifat gas memiliki ciri-ciri memiliki bentuk yang tidak tepat, tidak tetap, atau bentuk volume tertentu. Nah, jarak antar partikelnya sangat renggang sehingga partikel-partikelnya dapat bergerak dengan bebas. Sifat yang kedua yaitu kekeruhan, disebabkan adanya partikel-partikel substansi yang sangat halus. Yang ketiga kekentalan, yang keempat titik didih, yang kelima titik leleh, dan yang terakhir ada kelarutan. Nah, yang selanjutnya ada sifat kimia, yaitu sifat yang hanya dapat diamati melalui reaksi kimia serta berkaitan dengan perubahan atau pembentukan zat baru. Nah, sifat kimia itu sendiri terdiri dari mudah terbakar, mudah busuk, korosif, massa, volume, panas pembakaran, stabilitas kimia, kemudian terbakar dan keadaan oksidasi. Perubahan materi kimia atau reaksi kimia adalah proses yang melibatkan penataan ulang atom dan molekul dalam satu zat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh perubahan materi kimia, yakni salah satunya adalah pembakaran. Ketika kayu dibakar, kayu bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan abu, karbon dioksida, dan air. Korosi, besi bereaksi dengan oksigen dan air, membentuk karat, besi oksida. Fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Pencernaan, tubuh kita memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil melalui reaksi kimia. Perubahan materi kimia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni reaksi eksotermik atau yang dimaksud adalah reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan seperti pembakaran,
Yang kedua adalah reaksi endotermik, reaksi yang menyerap energi dari lingkungan seperti fotosintesis. Perubahan materi kimia mengikuti hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total reaktan sama dengan massa total produk. Berikut adalah beberapa ciri khas perubahan materi kimia, yakni terbentuknya zat baru dengan sifat yang berbeda, terjadi perubahan energi baik diserap maupun dilepaskan, sulit untuk membalikan perubahan. Materi tentang atom merupakan dasar dari ilmu kimia dan fisika. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat unsur tersebut. Setiap atom terdiri dari 3 partikel subatomik utama adalah 1. Proton, partikel bermuatan positif yang berada dalam inti atom atau yang disebut nukleus. Yang kedua adalah neutron, partikel yang tidak memiliki muatan atau disebut dengan netral dan juga berada di dalam inti atom juga. Yang ketiga adalah elektron, partikel bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom dalam suatu orbit atau awan elektron. Struktur atom terdiri dari 2 bagian utama, yakni 1. Inti atom atau nukleus terdiri dari proton dan neutron. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom meskipun ukurannya sangat kecil dibandingkan keseluruhannya. Jadi yang kedua adalah awan elektron. Elektron bergerak dalam orbital-orbital di sekitar ini. Elektron ini tersebar pada jarak relatif jauh dari inti, sehingga sebagian besar dari atom adalah ruang kosong. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. John Dalton mengusulkan bahwa atom adalah partikel padat yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Model atom Thomson, J.J. Thomson, menemukan elektron dan mengusulkan model Roti Kismis di mana elektron tersebar di